Misteri Jawa kuno, inilah penunggu tanah Jawa yang terkenal menakutkan. Dalam serat Dharma Gandul disebutkan Sabda Palon merupakan penasihat spiritual yang berilmu tinggi, dari Raja Brawijaya kelima, yaitu Raja Majapahit yang terakhir. Konon karena kedikdayaannya, dia bisa memerintah seluruh makhluk halus di tanah Jawa. Dalam kitab Kesustraan Jawa, Sabda Palon merupakan sosok yang sama dengan tokoh pewayangan bernama Semar. Sosok Sabda Palon ini konon merupakan makhluk gaib yang menjadi pelindung dan penjaga raja-raja tanah Jawa sejak 525 tahun sebelum Masehi. Sabda Palon juga disebut-sebut dapat membuat kawah air panas di atas jumlah gunung berapi di tanah Jawa. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia menyembah dan bertakwa kepada Tuhan. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolok putro mencolok putri, yang artinya dapat berwujud dan menyamar sebagai manusia biasa. Dalam perwujudannya menjadi manusia, tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam Kauruh Jawa dikenal adanya konsep menitis. Namun, kisah kedekatan sang penasihat spiritual ini dengan Raja Brawijaya kelima akhirnya berakhir saat sang raja memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sehingga, Sabda Palon meninggalkan raja yang dijaganya selama ini. Sabda Palon bersumpah akan kembali lagi 500 tahun setelah meninggalnya Raja Brawijaya kelima, untuk kembali menjadi penjaga bagi tanah Jawa. Dalam bait-bait terakhir ramalan Jayabaya, yaitu pada tahun-tahun 1135 sampai tahun 1157 Masehi juga telah disebut-sebut mengenai Sabda Palon. Pada bait 164 dan 173 menggambarkan sosok putra Batara Indra yang menguasai seluruh ajaran, memotong tanah Jawa kedua kali, mengerahkan jin dan setan, serta seluruh makhluk halus ada di bawah perintahnya. Sabda Palon mampu melihat benih-benih keruntuhan kerajaan Majapahit. Lalu Sabda Palon benar-benar meninggalkan raja yang diasuhnya selama ini. Saat Raja Brawijaya kelima memutuskan memeluk Islam, akhirnya Sabda Palon mendapat petunjuk untuk pergi ke sebuah pulau yang masih berada pada kekuasaan kerajaan Majapahit, yaitu Pulau Bali. Sebelum pergi ke Pulau Bali, Sabda Palon hijrah ke Daha atau Kediri, lalu ke Pasuruan, dan kemudian ke Blambangan atau Banyuwangi. Sabda Palon konon pertama kali tiba di Pulau Bali dari Blambangan sekitar tahun Saka 1411 ketika kerajaan Bali Dwipa dipimpin oleh Watu Renggong. Sabda Palon memiliki kekuatan supranatural yang membuat Watu Renggong sangat kagum, sehingga diangkat menjadi pendeta kerajaan. Ada pula kisah yang menceritakan bahwa Sabda Palon adalah seorang makhluk gaib yang menjaga Gunung Tidar di Magelang, sehingga Sabda Palon terlibat pertarungan dengan Syekh Subakir. Syekh Subakir merupakan ulama besar yang diutus Kesultanan Turki Utsmania untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh-pengaruh gaib yang mengganggu proses penyebaran agama Islam. Itulah secuil kisah tentang Sabda Palon, penjaga tanah Jawa. Benar atau tidaknya kisah ini, hanya Allah yang tahu. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video dari CRI Channel. Wassalam permios.